Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukran lillah alladzi qad a'ta'na nikmatan katsiratan wa hiya nikmatus sihah aw nikmatul iman aw nikmatul islam fi hadzal syahrul mubarak syahrul ramadan. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minal jahiliyah ila dinil Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, ataupun nikmat Islam, terutama di bulan suci Ramadan. Kedua, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada manusia yang paling mulia, panutan umat manusia dan pembangun peradaban yang selalu dijaga dari dosa, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan tema keistimewaan bagi para penimba ilmu di bulan Ramadan. Akhwati fillah rahimakumullah. Ramadan adalah wasilah Allah yang diturunkan ke bumi sekali dalam setiap tahunnya. Ramadan pun merupakan bentuk kasih sayang Allah yang Allah tampakkan pada para penduduk bumi, sehingga tampaklah bagi mereka sifat-sifat Allah, yakni kelembutan dan kebaikan ataupun hikmah dan rahmat Allah. Ramadan pun merupakan klinik yang Allah hadirkan, yang mana setiap orang yang sakit akan mendapatkan obat dari penyakitnya. Atas izin Allah, Ramadan menyembuhkan penyakit kikir dengan kedermawanan, penyakit rakus dengan lapar dan haus, ataupun penyakit kekurangan dan kelaparan dengan kecukupan dan kenyang. Begitupun Ramadan merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hati orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan selalu menguatkan hati mereka dengan rahmat, memenuhi hati mereka dengan ruh sabar, dan mengingatkan mereka dengan wejangan-wejangan akhirat, sehingga hati orang-orang yang beriman akan seperti pohon yang subur, kukuh dan indah, lagi hijau dan lembut. Dari keutamaan-keutamaan Ramadan di atas, tentu kita sebagai seorang muslim dan muslimah akan selalu menghiasi Ramadan dengan ilmu dan pengetahuan, sehingga Ramadan tidak akan meninggalkan kita dengan sia-sia. Adapun keutamaan dalam menuntut ilmu disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW.
fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Artinya, keutamaan orang yang berilmu daripada ahli ibadah, yakni sebagaimana keutamaan bulan di malam Badar daripada bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari keutamaan menuntut ilmu di atas, tentu kita selaku umat muslim dan muslimah akan senantiasa mengazamkan diri kita untuk menjadi para penimba ilmu di bulan suci Ramadan. Adapun keistimewaan para penimba ilmu di bulan suci Ramadan ini diantaranya, yang pertama, akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam hidup. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi wa tawa lis sakinati wal waqara wa tawadu'u man tata'allamuna minhu." Artinya, belajarlah kalian ilmu untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan, serta berendah hatilah kepada orang yang telah mengajarkan kamu ilmu. Yang kedua, akan dimudahkan jalan menuju ke syurga. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, merupakan amal jariyah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, keistimewaan yang keempat adalah mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa alaiha bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Dari 4 keistimewaan di atas, tentu kita semua berharap bahwa kita menjadi penimba ilmu yang tak kenal lelah. Lantas, bagaimana caranya kita di bulan Ramadan ini kita menuntut ilmu? Tentu banyak sekali yang bisa dilakukan. Di antaranya dengan tilawatil Quran, dengan iktikaf di masjid, ataupun menghadiri majelis-majelis taklim, atau bisa juga dengan mengkaji kitab-kitab keagamaan dan ilmu pengetahuan, menonton video kajian keagamaan ataupun ilmu pengetahuan, ataupun bisa juga dengan menghadiri seminar-seminar baik itu online maupun offline tentang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Marilah kita sama-sama berjuang untuk senantiasa menghiasi Ramadan sebagai penimba ilmu yang tak kenal lelah, sehingga ilmu tersebut akan menjadi bekal untuk kita menunaikan tugas-tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini sesuai dengan misi-misi kemanusiaan yang telah Allah amanahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan menjadi ilmu dan kebaikan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.